Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Bapak yaitu Ivan Muhammad Sulaiman. Bapak mengajar kelas 11 IPA 3 dan kelas 11 IPA 4. Kemarin Bapak udah ngasih tugas yang keren buat semuanya. Ya adik-adikku, anak-anakku juga. Nah, kalian udah mengerjakan tugas-tugas. Yang Bapak ngasih tugasnya itu kalau nggak salah ada 6 jaringan. Nah, cuman yang Bapak akan bahas sekarang cuman 2 jaringan. Gitu. Tapi Bapak akan jelaskan secara rinci. Kita mengulas kembali apa yang dimaksud dengan jaringan epitel dan jaringan ikat. Nah, itu Bapak akan mengulas 2 jaringan. Oke? Kita simak video ini. Oke, lanjut. Nah, jaringan hewan terbagi 2 ya kan, yang dibahas sama Bapak. Nah, itu jaringan epitel dan jaringan ikat. Ingat ya, jaringan epitel dan jaringan ikat. Oke, lanjut. Kita membahas dulu yaitu jaringan epitel. Nah, jaringan epitel, jaringan yang terdiri dari sel-sel yang tersusun rapat yang melapisi permukaan sebelah luar maupun dalam dari organ tubuh. Kemudian sel epitel memiliki daya regenerasi yang tinggi. Regenerasi yang tinggi. Ingat, oke? Lanjut. Kemudian beberapa jenis epitel memiliki tonjolan yang disebut mikrofili. Mikrofili. Kemudian, nah, Bapak lewat aja. Sudah dibaca ya. Tidak mengandung pembuluh darah, avaskular atau pembuluh limpa. Nah, ini lewat. Nah, kalian bisa baca di PPT juga. Ingat ya. Nah, ini jenis-jenis jaringan epitel penutup. Kalau nggak salah ada 3. Oke, jenis jaringan epitel. Nah, ini. Yang pertama ada pipih selapis, yang kedua pipih berlapis, ada kubus selapis. Nah, yang pertama, lokasi pipih selapis yaitu adanya di endothelium, di jantung, pembuluh darah, dan lain-lain. Bisa dibaca kalian ya. Kemudian pipih berlapis, nah, lokasinya di mana? Adanya di epidermis kulit, rongga mulut, rongga hidung, lidah, vagina juga ada. Kemudian kubus selapis, adanya di mana? Adanya di kelenjar, adanya di saluran ovarium, ada di lensa mata nih di dalam lensa ini ya. Oke, nah apa fungsinya? Yang pertama, pipih selapis, fungsinya difusi, filtrasi atau osmosis ya, dan kemudian ada sekresi. Kemudian pipih berlapis yaitu proteksi. Nah, fungsinya proteksi, ingat-ingat ya. Kemudian ada kubus selapis. Nah, fungsinya sekresi dan proteksi dan absorpsi cuma jadi 3. Yang pertama itu 4 fungsinya, yang kedua itu 1, yang ketiga itu cuma 3. Lanjut. Nah, ini jaringan epitel kelenjar, bisa dilihat aja gambarnya ya. Sangat rumit, lucu juga. Nah, yang pertama ini ada contoh-contoh. Yang pertama itu kelenjar tubuler sederhana, kemudian kelenjar tubuler bergulung sederhana, ada kelenjar tubuler bercabang sederhana. Nah, apa sih contohnya? Kelenjar Libercun pada usus. Nah, ini contohnya kayak gitu ya. Kemudian ada kelenjar tubuler bergulung sederhana. Nah, kelenjar keringat pada kulit. Kemudian kelenjar tubuler bercabang sederhana. Ada kelenjar fundus pada dinding lambung. Nah, ini ada di lambung. Ingat-ingat, yang pertama ada di usus, bagian dalam usus ya. Luar kulit. Ada yang di lambung juga, lambung. Nah, ini ada jenis-jenis jaringan epitel dan bentuk susunannya. Yang kemudian kita bisa dilihat jaringan epitel diklasifikasikan berdasarkan jumlah lapisan sel yang menyusunnya. Yang pertama ada epitel selapis, epitel berlapis. Kemudian jaringan epitel diklasifikasikan berdasarkan bentuk sel yang menyusunnya. Kan tadi lapisan sel yang menyusunnya, kalau sekarang bentuk sel yang menyusunnya.
itu ada 3 epitel pipi, epitel kubus, epitel silindris. Bisa dilihat gambarnya. Nih, gambarnya oke. Kubus. Oke. Lanjut. Nah, ini yang pertama epitelium pipi selapis, disusun oleh selapis sel berbentuk pipi, umumnya berfungsi untuk penukaran gas atau zat lainnya. Ini ya contohnya ya. Oke, contohnya epitel pada alveolus atau dinding pembuluh kapiler. Nah, ini banyaknya, masih banyak. Jaringan epitel pipi berlapis tunggal. Nah, ini contohnya ya. Nih, sangat rumit dan sangat simpel juga. Bisa dilihat aja ini gambarnya, kemudian ini juga gambar normal arterial wall. Nah, ini normalnya gini ya pada pembuluh darah. Nah, ini juga kan ada salah satu sel-selnya, jaringan epitel. Kemudian epitelium kubus selapis. Nah, disusun oleh selapis sel berbentuk kubus. Biasanya terdapat pada saluran kelenjar berbentuk dinding, saluran ginjal, saluran nefron ginjal membungkus ovarium. Kemudian lanjut aja biar mempercepat dan mempercepat menggas. Jaringan epitel kubus berlapis tunggal. Oke, ini ada gambarnya, sangat simple. Nah, ini berbentuk kubus ya. Nih. Oke, lanjut. Nah, ini epitelium silindris berlapis. Oke. Disusun oleh selapis sel berbentuk silindris atau batang. Adanya di mana tadi? Dan di bagian dalam perut. Biasanya terdapat sel Goldbach di antara sel-sel epitelnya. Contohnya epitel pada dinding usus, itu kan benar. Dinding usus halus, di kedua, di saluran pencernaan. Kemudian epitelium batang berlapis semu. Ya, disusun oleh selapis sel berbentuk batang namun seperti berlapis. Kadang memiliki silia, terutama yang menyusun sel pernapasan, berfungsi sebagai sekresi atau absorpsi. Kemudian lanjut, ini gambarnya bisa dilihat sama kalian. Kemudian epitelium silindris berlapis silia. Nah, disusun oleh selapis sel berbentuk batang namun punya banyak bulu getar atau disebut silia. Berada pada dinding yang pada saluran trakea, rongga hidung, dan bronkus. Nah, memproduksi mukus atau lendir sebagai proteksi. Ya, proteksi itu kayak pendeteks ya, dengan menjerat benda asing yang memasuki tubuh. Melalui getaran silia menghela benda asing yang masuk yang menempel pada mukus. Jadi mengusir. Nah, epitelium berlapis. Nah, epitelium pipih berlapis yang pertama. Yang pertama itu pada epitelium pipih berlapis, yaitu sel yang menyusun terdiri dari beberapa lapis sel berbentuk pipi berfungsi sebagai pelindung letak di permukaan kulit atau mulut atau esofagus. Nah, ini contohnya. Nah, dilewat aja. Yang kedua, epitelium silindris berlapis. Contohnya lapisan konjungtiva atau lapisan yang selalu basah karena lendir. Ya, misalnya pada bagian mata berwarna putih, mata terdapat epitelium silindris berlapis dinding dalam kelopak mata, laring, faring, uretra. Fungsi proteksi atau pendeteksi, penghasil mukus yang licin ya. Gerakan zat melewati permukaan saluran ekskresi, kelenjar ludah, dan kelenjar susu. Kemudian ada epitelium
transisional merupakan ini lanjutannya ya, yaitu epitelium transisional merupakan epitelium berlapis yang berbentuk sel yang berubah-ubah, kemudian dapat membungkus kantung urin sebelah dalam. Nah, ini contohnya ada gambarnya di sebelah kanan. Oke. Nah, di sini ada nama-nama jaringan epitel selapis pipi, jaringan epitel selapis kubus, jaringan epitel selapis batang, dan jaringan epitel selapis. Lanjut aja ya. Nah, ciri-ciri bentuk selnya pipi bersifat permeable, dapat tembus. Nah, ini cirinya ya. Inti sel bulat berada di tengah. Nanti kalau ada gambarnya seperti ini bisa dilihat di gambar. Nah, Bapak sebutkan fungsinya juga. Pelapis bagian dalam rongga dan saluran, tempat difusi zat, tempat infiltrasi zat, tempat osmosis zat. Kemudian ada jaringan epitel selapis kubus. Jaringan sel seperti kubus, nah itu cirinya sitoplasma jernih atau butir-butir. Kemudian ada inti sel bulat besar berada di tengah sel. Nah, ini contohnya ya, Bapak. Nah, ini fungsinya lapisan pelindung atau proteksi. Nah, tempat penyerapan zat absorpsi. Kemudian ada penghasil mukus atau lendir. Nah, ini kan ada contohnya, peningkatannya bisa dilihat di sana. Yang pertama itu ada dinding alveolus atau dinding pembuluh darah ya. Kemudian ada di kelenjar sferoid gitu ya. Kemudian nanti ada jaringan epitel selapis batang. Nah, ini cirinya berbentuk tabung. Ada yang memiliki siliat. Kemudian inti sel berbentuk bulat berada di dekat dasar di bawah. Kemudian fungsinya ini berlapis pelindung, lapisan pelindung atau proteksinya juga ya. Kemudian tempat penyerapan zat. Nah, ini contohnya, ini contoh di mana tempatnya ya. Ini adanya di rongga hidung atau bronkus, ada di dinding pada usus gitu. Nah, ini kalau nggak salah kita lihat juga ya. Ini jaringan epitel berlapis semu. Nah, ini cirinya itu tersusun atas lapis sel tetapi susunannya tidak teratur. Nah, ini tidak teratur ya. Kemudian ini fungsinya untuk proteksi sekresi gerakan zat melalui permukaan. Kemudian ini adanya di mana? Di trachea. Lanjut. Biar Bapak lihat juga ya. Jaringan transisional. Oke. Kemudian jaringan epitel berlapis pipi. Nah, ini fungsinya Bapak kurang tahu ya. Bukan fungsi, contohnya ya. Bapak kurang tahu. Kemudian ini fungsinya lapisan pelindung terhadap pengaruh luar. Kemudian contohnya ada di mana? Di kulit. Kemudian ada jaringan epitel berlapis kubus. Nah, itu fungsinya juga contohnya juga Bapak belum tahu. Kemudian, nah ini fungsinya lapisan pelindung penghasil mukus yang licin tadi kata Bapak. Nah, ini adanya di mana? Di kelenjar telinga. Kemudian ada jaringan epitel berlapis batang. Nah, ini contohnya adalah lapisan yang selalu basah gitu kan. Kemudian ini tuh mempunyai fungsi proteksi dan penghasil mukus yang tadi licin. Terus contohnya itu ada di bagian faring dan laring gitu ya. Dinding bagian dalam kelopak mata yang tadi yang putih ya. Kemudian ada jaringan epitel transisional. Nah, ini contohnya bentuknya tidak teratur atau bergantung aktivitas organnya. Nah, ini tidak teratur ya kan. Bisa dilihat gambarnya yang di kanan. Ini tidak teratur dan gimana aktivitas organnya. Jadi nanti juga kadang-kadang ada yang teratur, kadang-kadang enggak gitu ya. Tapi biasanya tidak teratur. Kemudian ini ada fungsinya menahan regangan dan tekanan. Nah, ini biasanya ada di mana? Di kantung kencing. Kemudian ada di
pelvis ginjal. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh bisa dibaca sama kalian yang nanti Bapak kasih lagi PPT. Kemudian ini ada jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan ditemukan pada semua organ tubuh. Jaringan ikat terdiri dari dua komponen, yaitu sel jaringan ikat dan matris ekstraseluler. Fungsinya mengikat satu organ dengan organ lainnya, menopang tubuh, dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Ini bisa dibaca juga. Ini sangat rumit. Kemudian ada matriks, ya, ekstraseluler, yaitu komponen jaringan ikat yang berupa bukan sel. Ada dua bentuknya, yaitu matriks ekstraseluler, yaitu substansi dasar dan serat. Nah, apa substansi dasar? Bersifat semi cair, disusun oleh asam hyaluran, ya, atau protein lah intinya, ya, oleh asam proteinnya. Kemudian serat itu dihasilkan oleh sel jaringan ikat. Kemudian berdasarkan bentuknya, yang serat itu ada 3 jenis serat di penyusun matriks, yaitu ada kolagen, ada elastin, dan serat retikuler. Kemudian jenis-jenis jaringan ikat. Yang berdasarkan jenis serat dan sel penyusunnya, jaringan ikat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tulang osteon disusun oleh sel tulang osteosit, matriks sel endapan kalsium. Kemudian ada serat kolagen. Nah, ini berfungsi melindungi organ tubuh dan memberi bentuk tubuh. Contohnya ada di sebelah kanan. Kemudian ada cartílago, tulang rawan, disusun oleh sel-sel kondrosit, sejumlah sel serat kolagen, matriks keruh dan elastis, yang berfungsi menyusun kerangka bayi yang baru lahir. Ini termasuk juga jaringan ikat padat, ya, disusun oleh sel-sel fibroblast. Kemudian komponen matriks yang berupa serat kolagen yang tersusun padat dan teratur. Nah, contohnya tendon dan ligamen. Nah, penghubung otot dengan tulang, ligamen penghubung tulang dengan tulang. Ya, jaringan ikat longgar dicirikan dengan susunan seratnya yang longgar atau tidak rapat. Nah, serat penyusunnya adalah kolagen. Komponen sel penyusun serat adalah sel fibroblast. Nah, fungsi menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari jaringan organ lain. Kemudian, nah ini di kanan itu ada gambarnya. Nah, jaringan lemak yang kemarin kan adalah jaringan ikat yang mengandung atau menyimpan lemak. Fungsinya yaitu melindungi beberapa organ, menyimpan cadangan makanan, mengatur suhu tubuh. Ini jaringan lemak. Jadi kalau ada lemaknya itu dapat di dalam tubuh, ya, itu dapat mengatur suhu tubuh juga. Terus bisa menyimpan cadangan makanan. Oke, sekian dari Bapak. Semoga bermanfaat ilmunya. Kalau banyak kesalahan, Bapak minta maaf dikarenakan Bapak juga masih belajar menjadi guru. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian. Thank you.